Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Wijayakusuma, nomor absen 17, dan teman kelompok saya yang bernama Joakim Kristamanovian Haryanto Putra, absen 28. Di sini, kami ingin sedikit menjelaskan tentang konektivitas internet pada jaringan berkabel. Jaringan komputer merupakan suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus. Bahasa yang populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti printer, switch, hub, dan sebagainya yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara. Media perantara ini bisa berupa media kabel. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menjelaskan tentang konektivitas internet pada jaringan berkabel. Jaringan berkabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk suatu komputer dan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Konektivitas internet pada jaringan berkabel telah mengalami perkembangan yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Pada awalnya, internet hanya terbatas pada penggunaan militer dan akademik. Namun, dengan cepat ditemukan bahwa internet memiliki potensi yang tak ternilai sebagai alat komunikasi dan pertukaran informasi. Pada tahun 1969, ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, dibangun sebagai kursor internet modern. ARPANET menggunakan jaringan kabel untuk menghubungkan berbagai komputer di tempat-tempat terpilih, dan inilah yang menjadi dasar untuk konektivitas internet pada jaringan berkabel saat ini. Terdapat beberapa contoh konektivitas internet pada jaringan berkabel. Yang pertama ada dial-up PSTN, Public Switch Telephone Network. Di awal internet masuknya ke Indonesia, teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Dial-up ini bekerja melalui jalur PSTN, Public Switch Telephone Network, sehingga bisa terhubung dengan ISP, Internet Service Provider. Kecepatan akses jenis koneksi internet dial-up hanyalah 12 hingga 20 kbps, maksimum hanya 56 kbps, kilobyte per second. Yang kedua ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Dengan ADSL, kita dapat mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentan frekuensi yang berbeda. Konektivitas internet dengan ADSL pada prinsipnya sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel. Yang ketiga ada LAN, Local Area Network. LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan suatu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider. Kemudian, komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk mengakses internet dengan memakai kartu LAN, LAN card, dan kabel koaksial (UTP). Jaringan koneksi internet ini hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Kelebihan pada konektivitas internet pada jaringan berkabel: 1. Relatif murah. 2. Tingkat keamanan relatif tinggi. 3. Performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. 4. Mudah dalam menginstal. 5. Biaya yang murah dalam investasi jaringan. 1. Kerapian yang kurang, nilai estetika karena kabel yang berantakan atau semrawut. 2. Jangkauan dan akses LAN yang terbatas. 3. Susah jika ada perluasan jaringan. 4. Wireline harus ditempatkan di tempat yang aman. 5. Security pada wireline
akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong. Dari beberapa materi yang dapat kami paparkan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa konektivitas internet pada jaring berkabel adalah bahwa jaringan ini umumnya lebih stabil dan memiliki kecepatan yang konsisten dibandingkan dengan jaringan nirkabel (Wi-Fi). Kabel seperti Ethernet memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan kurang rentan terhadap gangguan sinyal. Namun, jaringan berkabel memerlukan instalasi fisik kabel yang bisa menjadi lebih rumit dan membatasi mobilitas perangkat. Kesimpulannya, pilih antara jaringan berkabel dan nirkabel harus didasarkan pada kebutuhan spesifik Anda dan kondisi lingkungan Anda. Baik, segitu saja materi tentang konektivitas internet pada jaringan berkabel yang dapat kami presentasikan hari ini. Presentasi kali ini saya tutup dengan sekian, terima kasih.